Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, wajib ya kita dalam menuntut ilmu ya. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Ya, itu ya, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran tema 7 kebersamaan. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk landasan keitiannya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Al-Quran Surat Al-A'qaf ayat 37. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman, dapat memahami dan menjelaskan isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulis dengan baik. Dan teman-teman dapat menuliskan isi dongeng tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan baik. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Tema 7 kebersamaan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan tempat wisata. Untuk muatan pelajarannya bahasa Indonesia yaitu tentang fabel. Nah, apa sih fabel itu? Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, tokoh-tokoh yang ada berbagai jenis hewan. Contohnya kemarin ya, fabel judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, itu tokohnya ular dan tikus. Itu merupakan contoh fabel, cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokohnya jenis hewan. Ya. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu yaitu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarangnya atau penulisnya. Jadi bukan cerita kenyataan, hanya karangan orang ya teman-teman, tidak cerita nyata kehidupannya. Nah. Mari kita bercerita fabel berikut ini yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Yuk teman-teman dengarkan ya. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum. Tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Katanya gini, Cerpelai. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Guman Cerpelai seraya menyergai jahat. Ya. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek-bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek-bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah.
dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cempelai yang pandai menghasut. Namun, rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus sehingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai langsung malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, itu cerita bebek hidup rukun. Nah, tadi sudah dibacakan ya cerita fabel bebek selalu hidup rukun. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Tokohnya siapa teman-teman? Ya, tokohnya bebek dan Cerpelai. Soal nomor 2, Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah makhluk yang paling rukun. Jawabannya. Soal nomor 3, Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan apa jawabannya? Teman-temannya. Soal nomor 4, bebek tidak mau bertengkar karena mereka selalu hidup rukun. Itu jawabannya. Soal nomor 5, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu setia dengan kawannya. Soal nomor 6, Cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena merasa malu Cerpelainya. Ya, itu teman-teman cerita dari bebek selalu hidup rukun. Nah, teman-teman dari cerita tadi fabel di atas yang guru bacakan ada ciri-ciri fabel. Nah, ciri-ciri fabelnya seperti berikut, yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Bebek selalu hidup rukun. Tokohnya yaitu bebek dan Cerpelai. Ya. Terus tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Bebek karakternya baik, selalu hidup rukun. Cerpelai karakternya tidak baik, selalu menghasut ya dan mengadu domba. Nah, terus memiliki alur cerita dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Itu ciri-ciri fabel. Nah, dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu apa saja teman-teman unsur dalam cerita dongeng? Ada tokoh, latar, watak, amanat. Nah, untuk tokoh itu ya tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Kalau tokoh bebek selalu hidup rukun berarti tokohnya bebek dan Cerpelai. Terus latar. Latar berarti tempat terjadinya dongeng. Ya. Tadi latarnya di mana? Di pemukiman bebek. Nah, terus watak. Watak artinya sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Wataknya dongeng tadi ada dua, watak baik dan buruk tidak baik. Wataknya bebek baik, wataknya Cerpelai tidak baik karena suka menghasut.
Nah, wataknya bebek baik karena selalu hidup rukun, tidak pernah bertengkar. Nah, terus amanat. Amanat yaitu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Amanatnya bebek itu termasuk hewan yang paling rukun. Nah, kita rukun berarti damai hati menjadi tenang dan tentram. Itu teman-teman pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Selamat belajar. Menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.